Ya, kita kembali ke Ibu Desi, tetangga korban, dan juga Dokter Clarissa, dokter forensik. Dokter, kira-kira adakah pemicu lainnya kalau melihat kasus ini? Karena kita lihat letak dari korban ini terpisah di dalam rumah, kemudian masa pembusukannya pun diketahui berbeda, begitu dok? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pemicu, berarti ada atau tidak kemungkinan sebab kematian yang lain dalam arti seperti itu, tentunya kita harus menunggu hasil pemeriksaan dari otopsi secara lengkap terlebih dahulu ya, supaya lebih memahami atau bisa dilakukan analisa apakah mungkin ada faktor-faktor lain yang berkontribusi atau bahkan menjadi sebab mati dari para korban ini, begitu. Baik, saya ke Ibu Desi. Ibu Desi, ternyata tadi bahkan keluarganya saja tidak berkomunikasi dengan korban selama 20 tahun. Tapi tadi ada menyatakan istrinya berkomunikasi tidak berkomunikasi selama 2 tahun. Nah, bagaimana dengan pendataan yang biasanya juga dilakukan oleh pemerintahan dan juga ke perangkat desa setempat? Bagaimana cara perangkat desa kemudian berkomunikasi dengan korban untuk mendata, baik itu pendataan secara BPS ataupun data-data lain yang dibutuhkan? Caranya seperti apa, Ibu? Wah, kalau itu saya kurang tahu, kan itu bagian Pak RT ya. Tapi kalau yang urusan Jumanti, ya mereka terbuka, dia buka pintu, boleh kita masuk gitu. Untuk periksa rumahnya, dalamnya itu boleh sama dia gitu, periksa airnya, periksa dispensernya, apa kita periksa semua, dia izinkan gitu, kita boleh masuk. Nah, Cuman memang ya kita terbatas komunikasinya pun hanya sekitar masalah Jumantik gitu. Nah, anggota Ibu Jumantik itu saat melihat masuk ke rumah korban, apakah ada melihat keanehan dan mungkin melaporkan ke Ibu? Enggak, biasa aja. Enggak ada, ya biasa aja, enggak ada masalah gitu. Dia masuk ke rumahnya boleh masuk, dia periksa, enggak ada masalah. Baik, anak pasangan yang tinggal di rumah ini juga ikut meninggal dunia. Ibu tahu kira-kira berapa usia anak korban dan apakah kerap terlihat beraktivitas seperti misalnya pergi ke sekolah atau bermain dengan anak-anak sekitar, Bu? Usianya sekitar 40-an. Orangnya ya putih, kulitnya putih, ya agak sedikit gemuk. Anaknya sekitar Dia 40 tidak pernah, tahunan, jadi Bu? nggak kerja gitu kayaknya sih. Betul. Oh, baik. Sepertinya Artinya belum kedua orang menikah. tuanya sudah lansia begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Baik. Baik, saya ke Dokter Clarissa. Dokter Clarissa, adakah kasus di Indonesia yang mungkin membuat dengan sengaja kelaparan sehingga meninggal dunia untuk hingga saat ini yang Anda tahu, Dok? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang membuat sengaja sampai seseorang meninggal dunia, itu akan menjadi pembicaraan yang luas ya. Karena berarti kalau kasusnya itu pada anak-anak, itu berarti penelantaran anak. Ada atau tidak, kemungkinan itu ada. Tapi kalau misalnya pada orang dewasa, itu kan biasanya ditemukan pada orang-orang yang kasihan sebenarnya ketika mereka memang tidak memiliki apa-apa, kemudian harus hidup di pinggir jalan, kemudian mereka memang tidak mampu membeli atau mendapatkan makanan. Nah, tapi biasanya kan mereka memang sendiri ya. Nah, makanya di dalam kasus ini kan langsung 4 orang. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, dokter, lalu apa perbedaan jenazah yang meninggal dunia karena kelaparan dan dengan jenazah yang meninggal dunia karena ada upaya bunuh diri sebelumnya? Mohon maaf, bisa tolong diulang? Ya, dokter, apa perbedaan kondisi jenazah yang meninggal dunia akibat kelaparan dengan kondisi jenazah yang kelaparan atau disebabkan oleh aksi bunuh diri, begitu dok? Baik, jadi kalau kita berbicara bunuh diri, jadi intensinya atau cara kematiannya, nah tentu kita harus melihat dulu apakah sebelumnya sudah ada tindakan-tindakan sebagai sebuah usaha untuk melakukan bunuh diri itu dulu gitu ya. Nah, apakah ada luka-luka atau tidak? Nah, atau memang di sini bunuh diri keinginannya dia untuk tidak makan. Nah, permasalahannya kalau hanya terkait dengan keinginannya untuk tidak makan, tentu dari hasil otopsi kita hanya melihat dari sisi fisik.
Sedangkan kalau keinginan itu kan lebih ke arah bagaimana psikisnya dia bekerja, begitu. Baik. Jadi kesimpulannya akan sulit ya kalau memang itu ada sebuah keinginan. Contohnya seperti ketika orang-orang yang melakukan demo dengan cara tidak makan tapi hanya minum, atau malah tidak makan dan minum. Nah, tentu temuan otopsinya dari sisi fisik kita temukan sama seperti orang-orang yang tidak mendapatkan asupan gizi, makanan atau minuman yang mencukupi. Nah, tetapi kalau masalah intensi atau keinginannya, nah itu lebih ke arah sesuatu yang sirkumstansial ya, jadi di sekitarnya, kondisi-kondisi sebelumnya dan lain sebagainya. Baik, saya ke Ibu Desi. Ibu Desi, lantas bagaimana saat ini kondisi para tetangga mengetahui hal ini? Apakah ada hal-hal yang dilakukan antar warga di sana? Maksudnya dilakukan apa ya? Mungkin jadi lebih ada grup untuk lebih aktif supaya tidak ada lagi kejadian serupa apalagi di lingkungan yang sama, Ibu, gitu. Jadi untuk saling memanfaatkan dan juga saling saling kasih kabar gitu, Bu. Karena sebetulnya di kompleks saya ini warganya cukup kompak. Kita setiap pagi jalan pagi rame-rame semua, banyak orang gitu setiap pagi. Jadi kekompakan keluarga ini sih warga sini sih cukup baik. Semua kenal, semua saling menyapa gitu. Baik, terima kasih Ibu Desi, tetangga korban, dan juga terima kasih Dr. Clarissa, spesialis forensik, telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga kasus ini cepat selesai dan bisa diketahui penyebab pasti dari kematian satu keluarga yang mengering misterius.